Pendeta, Ambo, Agus, dan Pak Ijo. Iya Bapak, iya Pak. Kalian dibebaskan. Terima kasih Pak ya. Terima kasih banyak. Saya telah membebaskan dari penjara. Andika, Bang Naji, Mas Gading, lanjut apa ini? Kita sujud syukur karena alhamdulillah kita udah bebas. Alhamdulillah. 3 semprol, Pak. Mereka tuh dibebasin bukan karena mereka tuh insaf, tapi mereka tuh dibayar. Ini kan penjahat, Pak. Nggak pantas di sini, Pak. Gimana nih? Tolong. Jangan kalian usir mereka. Mereka itu anakku, mereka orang baik-baik. Alah, apa dia suruh penjahat? Dia benar penjahat. Tenang. Udah tenang dulu. Pak Haji, dia itu kan bekas di penjara. Kalau emang dia penjahat, penjahat aja. Pak Ustadz, tolong mereka. Tolong jelaskan pada mereka, Pak Ustadz. Bang Tokar, sabar ya. Kalau mereka nggak salah, Allah akan menolong mereka, insya Allah. Ya gitu deh, kalau yang namanya nggak becus ngurus anak. Apa kau bilang, Mansur? Dasar jomblo, kau punya anak. Nggak pernah punya anak kau ini. Nggak pernah merasa punya anak. Jomblo juga, lu, joker. Kalian berdua istighfar. Jomblo lapu tuak. Udah. Kau tak pernah kawin, tak pernah punya anak. Istighfar. Haji Mansur. Istighfar. Ya Pak Ustadz. Aduh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Udah, yuk. Gading, Bang Naji, Andika tunggu. Mana sih? Gimana? Saya berhasil ya, Bos. Ya udah kita rayain di mari aja ya. Oke, kalau gitu gua kesana ya. Yoi, kita pesta ya. Kenapa kamu joget-joget seperti itu ya? Lu kayak yang cacingan begitu, kenapa sih? Pinggang saya, Pak Ustadz. Bener. Ngeri. Nah itu cepet beresin tuh pinggang lo. Kita lagi pusing karena itu si Sempro mau diusir sama warga. Udah jangan begitu-begitu ah. Assalamualaikum. Doain ya Pak Ustadz berbuat baik ya. Cepat serahin duit lo. Cepet Bang, ini duit buat makan Bang.
Lu kenawan ya? Kagak mau kagak. Lecek. Wah, 7 huruf. Parah lu. Muka lu doang kayak vokalis ST12 cari, tapi kelakuan lu blesek. Lu tahu nggak? Ini anak-anak kecil, hah? Cabai rawit masih halus, masih lu palak juga, lu peres juga. Kalau berani, lu lawan gua, lu peres gua. Ayo. Gua garot lu. Adik-adik manis, jangan takut sama Om Beta. Om Beta baik. Daripada kalian ngamen-ngamen yang nggak jelas, mendingan kalian ikut Om Beta, ya. Om Beta kasih ajarin keterampilan yang lain yang lebih jelas, ya. Pantom. Nyopet. Mas Om Beta yang lain, yang penting halal, ya. Woi. Aduh, capek, beda pusing. 4L. Lo lagi. L2B2. Apa itu? Lu botak lagi. Ngapain lu di sini? Bukannya kau di penjara sana? Jangan salah. Sekarang Beta sudah berubah. Jadi baik. Begitu. Emang kamu orang begitu-begitu terus. Bosan. Udah insap lu. Iya dong. Gua nggak percaya. Namanya bawang, lu mau iri sampai bagian terkecil pun kalau lu cium masih bau bawang. Hah? Ngomong apa? Curiga. Enggak, Curiga. perlu buktinya. Kalau lu udah berubah perlu buktinya. Loh, iya Jangan-jangan dong. lu malak nih. Iya lo. Aduh, dengar ya. Beta ini memberikan bukti, bukan congor doang. Kalau nggak percaya, ikut Beta. Pokoknya happy dan halal. Ayo, let's go. Oke, bos. Nadi, jangan pergi Nadi. Kalau ku pergi, nanti bapakmu sama siapa tinggal Nadi? Om Togar, udah nggak usah nangis lagi. Nggak enak nanti diliatin orang-orang. Ini orang mukanya sangar, tapi cengengnya menggelegar. Anak laki ditangisin begitu. Sudah pasti. Jangan kau pancing-pancing lagi Bang Togar. Udah. Udah Om, nanti Lia pasti ngasih kabar ke kita kok. Soalnya Lia lagi ngejar mereka bertiga. Iya, betul. Mudah-mudahan nanti Lia bawa kabar baik, ya. Sekarang Beta mengucapkan selamat datang di Beta punya sanggar Beta. Subhanallah. Hebat kali kau Beta. Tak kusangka, dulunya jahat, sekarang bikin sanggar buat anak-anak. Canggih juga lo, keluar dari penjara bikin beginian. Mulia juga hati lo. Dulu kan ditakutin sama anak kecil ya. Sekarang bisa deket sama anak kecil jadi inspirasi. Keren lo. Amin. Alhamdulillah. Jadi begitu 3 semprul. Beta ini kalau udah tobat nggak pakai setengah-setengah, nggak pakai stengki-stengki, langsung full lempeng. Wah. Begitu. Adik-adik, anak-anak sekalian, dengar ya. Di antara kalian sudah duduk 3 orang laki-laki. Mereka ini orang-orang sukses. Mereka bertiga rajin, kerja keras, dan disiplin. Tapi satu di antara mereka bertiga ada yang sakti. Paling sakti, namanya Bang Narji. Tuh. Apa kalian semuanya mau bukti kalau kau orang sakti? Mau bukti ya? Waalaikumsalam. Bagaimana Lia? Kau Sinarji dan kawan-kawan? Saya kehilangan jejak mereka, Om. Beneran tuh kan cengeng kan? Apa kataku? Pasti mereka sudah pergi jauh. Tenang Om Togar. Sudah diculik mereka. Iya Om, tenang dulu. Nanti kita pasti temuin mereka. Tenang saja kalian bisa ngomong tenang. Mana bisa aku tenang? Ya udah kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya, Aziza juga ikut pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Togar, kita sebaiknya ke musola aja. Sekarang sudah memasuk waktu maghrib, ya. Biar hatinya tenang, Bang Togar. Ayo. Sholat daripada Ayo, Pak Ji. kayak bemo. Ayo. Pada lu ngomong aja kayak bemo. Nyanyi dong Om. Nah, tuh nyanyi tuh. Nah tuh nyanyi lo bro. Nyanyi dangdut. Tuh, dangdut. Tidak baik. Ini kan menjelang maghrib. Sebentar lagi kita sholat. Kata bapakku, kalau menjelang maghrib kita nyanyi, nanti bisa disambar sama setan. Gimana kalau kita siap-siap sholat saja ya? Nggak mau. Nyanyi dulu. Mau nyanyi dulu baru sholat. Sekarang aku janji, nanti aku bakal joget dan bernyanyi setelah sholat. Sekarang kalian semuanya siap-siap dulu, mandi-mandi, bersih-bersih. Setelah itu kita sholat, habis sholat aku janji, aku joget di depan kalian. Iya. Pas kalau begitu. Sekarang kita bersih-bersih, kita persiapan untuk sholat. Kita juga mau sholat, oke? Setuju? Ayo, kita bersih-bersih. Bang Togar,
Ya Ustaz, Bang Tokar aja yang azannya. Ustaz, aku kan lagi sedih. Suaraku nanti jelek. Aku juga suaranya pernah dihina tuh orang. Yang lain sajalah. Pak Haji aja yang azannya. Ini kan batuk nih, nggak sembuh batuk. Alasan aja kau ini ah. Enggak apa-apa. Batuknya kan nggak terlalu berat. Pak Haji, ya? Ya udah kalau begitu. Asal jangan pakai speaker ya. Ya, nggak apa-apa, nggak usah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wa la quwwata. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan nawm. As-salatu khairun minan nawm. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Pak Haji, kenapa pakai as-sholatu khairum minan naum? Astagfirullah. Ani lupa, Ustaz. Harus diulang, Ustaz. Kita nggak perlu ulang. Tadi kan juga nggak pakai speaker. Tapi Pak Haji, istighfar, minta ampun sama Allah karena sudah hilaf ya. Hilaf, Ustaz. Ya. Astagfirullah. Kau usah ribut mulu. Ustaz, langsung komat. Kalau kita habis azan, kasih waktu jeda 5 menit supaya jamaah yang lain bisa ikut. Rasulullah bersabda bahwa kalau kita sholat jamaah itu kan 27 kali lipat dibanding dengan sholat kita sendirian. Jadi sebaiknya kita sholat sunnah aja dulu ya. Sholat sunnah kau. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah jauh dari sana semua. Wow, nggak lama lagi gue dapat bonus. Berhasil gue ngusir Sempro. Sekarang gue udah nggak ada saingan. Syukurin, emang enak. Itu Sanip ngomong apa ya? Kok nyebut-nyebut Sempro? Lagian main-main sih sama Sanip. Udah kemana nih keluarganya? Para warga, bapak-bapak dan ibu-ibu ditunggu kehadirannya di musola untuk sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu pahalanya lebih tinggi 27 derajat daripada sholat sendiri di rumah. Ayo cepetan ditunggu. Pak Haji. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Apa, Ustaz? Pak Haji, nggak harus seperti itu Pak Haji. Tadi kan sudah azan. Azan itu sudah memanggil untuk sholat. Nggak perlu teriak-teriak lagi, iya kan? Iya kan, biar lengkap dan sempurna Pak Ustadz. Biar pada cepet itu datang tuh warga, biar sholatnya bisa cepat. Itu Ustaz ngomong pada kau. Merepet saja kau ini. Budek kuping kau. Gue mah yakin ini musola jadi sepi gara-gara anak lu tuh si Narji disangka penjahat. Wah, nggak ada hubungannya dengan anakku. Orang tak datang kemari, ini gara-gara kau azan tak pakai speaker. Giliran kau merepet, ngomong saja pakai speaker. Tak ada orang yang datang ke sini. Gimana kau ini? Udah. Udah. Jangan ribut terus ya. Udahlah. Sekarang kita mulai sholatnya ya. Komat yuk. Udah. Damai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Om, tadi katanya abis sholat mau nyanyi. Iya dong. Penyanyi ya. Nyanyi. Dangdut. Jadi begini adik-adik,
Kalau aku pikir-pikir, daripada kita habis sholat joget-joget, bagaimana kalau jogetnya kita ganti dengan cerita dongeng? Bagaimana? Setuju nggak? Aku punya cerita hikayat yang sangat bagus ceritanya dan punya makna yang sangat luar biasa buat adik-adik semuanya. Ceritanya begini, suatu hari Abu Nawas dan ayahnya naik seekor keledai. Ingat, keledai bukan kedelai. Mereka jalan dari satu kampung ke kampung yang lainnya. Di kampung yang pertama, Abu Nawas dan ayahnya naik di punggung keledai. Tapi dia mendapatkan cemooh, mendapatkan hinaan dari warga yang kampung itu. Dasar manusia tidak punya peri kemanusiaan, tidak punya perasaan. Satu ekor keledai kau naiki berdua. Apakah dia tidak capek? Akhirnya Abu Nawas berpikir, oh betul juga. Kalau begitu, bagaimana kalau kita jalan saja? Keledai ini kita gerek-gerek. Akhirnya, keledainya digerek-gerek oleh Abu Nawas dan ayahnya. Tapi sampai di kampung kedua, kembali mendapatkan cemoohan dan hinaan. Dasar dua manusia bodoh. Ayah dan anak sama-sama bodohnya. Masa punya keledai, dia malah jalan kaki? Kalau aku sih aku naikin saja keledai itu. Kata bapaknya tuh. Kata anak keledai. Di kampung yang kedua tadi, akhirnya mereka dikatakan bodoh. Karena keledainya hanya digerek-gerek. Akhirnya Abu Nawas berpikir, kalau begitu bagaimana aku naik bergantian saja? Abu Nawas naik di atas keledai dan ayahnya yang menggerek-gerek itu keledai. Sampai di kampung ketiga, ternyata masih mendapatkan hinaan dan cemoohan. Dasar anak durhaka. Orang tuanya sudah rentak, malah menggerek-gerek keledai. Dia asik-asik naik di atas punggung keledai. Kata bapaknya tuh. Kata keledai. Akhirnya sampai di kampung keempat, gantian. Abu Nawas yang menggerek keledai dan ayahnya yang naik di atas punggung keledai. Tapi apanya nak? Masih tetap mendapatkan hinaan dan cemoohan. Keledainya durhaka gitu. Bukan. Bapaknya yang dibilang durhaka sama orang kampung. Dasar orang tua yang sangat tidak baik terhadap anak. Anaknya masih muda disuruh menggerek-gerek keledai. Dia asik-asik naik di atas punggung keledai. Kata keledai. Kata warga. Pada akhirnya mereka berpikir, bagaimana kalau kita turun saja dan keledai itu dipanggul oleh mereka berdua. Mereka tertawa-tawa. Puas kau, puas kau. Nah itulah adik-adik, intinya kita jangan pernah mendengarkan apapun kata-kata orang, apapun kritikan orang, apapun cemoohan orang. Kalau kita merasa bahwa prinsip itu benar dalam jiwa kita, dan prinsip itu benar dan benar-benar kita tidak merugikan orang lain. Seperti itu adik-adik. Tepuk tangan buat Bang Keledai. Gue gak suka, gue suka yang kayak gini nih. Woi! Suara apaan tuh ya? Kalian ngapain di sini? Ya kita lagi cari-cari alamat ya Mal ya? Ya betul. Iya. Kalian gak usah bohong ya sama saya. Kalian orang jahat kan? Iya, iya. Tidur aja yuk. Kita tidur aja yuk. Yaudah. Saya minta KTP kalian mana? KTP Mal? Enggak bawa dompet. Iya. Saya udah curiga. Kalian pasti orang jahat. Halo, assalamualaikum. Ya Lia, saya minta tolong titip pesan sama Andika, Gading, sama Narji. Ada tugas khusus buat mereka. Hah? Apa? Mereka diusir dari rusun. Ayo, semangat. Siap, Komandan, siap. Ayo kerja. Semangat dong. Neng komandan. Aku pikir itu suara pelitnya Robiana, komandan kita. Tiga semprul. Aduh, kamu orang punya malu nggak? Hah? Punya malu nggak? Thanksin dong, thanksin tahu. Kamu orang lihat, itu anak-anak semua tuh, saya berawit, kecil-kecil, tapi mau kerja keras. Beta tiup lewit, langsung bekerja, langsung jalan. Kamu orang bagaimana sih? Udah gede, tua bangga begitu, masih malas. Ayo dong, kerja, semangat.
Betul kali itu, Lai. Kau lihat, anak-anak kecil aja bangun tidur langsung bekerja. Masa kita malas-malasan? Ayo kita berangkat. Oh, males ya. Ntaran lagi aja dah, masih ngantuk nih. Beta paham. Beta mengerti. Ini, beta punya nasi buat kamu orang, biar ada energi. Bang Beta. Apa ini lauk ini? Astaga, beta lupa. Sebentar. Beta ingat kamu orang kan kalau puasa Senin sama Kamis. Iya toh? Sekarang hari apa? Senin. Berarti kamu orang puasa, iya kan? Selamat puasa ya. Assalamualaikum. Emang lo bilang kalau kita puasa? Dia ngomongnya cepat, apalagi pendengarannya. Belum kita niat bicara, sudah ditangkap sama dia. Emang gak niat ngasih makannya tuh si botak. Ngerinya gue nggak denger. Aku ada ide. Gimana kalau kita numpang sarapan aja di kantor? Malu nggak? Ingat kata pepatah, malu pangkal lapar. Lia, apa betul Andika, Gading, sama Narji itu diusir? Iya, Bi. Mereka udah diusir. Ya ampun, Diana. Ya. Nanti Narji, Gading, dan Andika suruh ke ruangan saya ya. Tapi Bu, mereka udah diusir. Diusir? Diusir dari mana? Diusir dari rusun tempat tinggalnya mereka. Loh, kalian? Ya kita memang diusir dari rusun. Tapi tujuan kita datang ke sini ini semoga di Aman Company ini kita nggak ikutan diusir ya. Oh tidak, kamu tidak akan diusir. Kamu tetap bekerja di sini karena kalian semua ini sudah terbukti tidak berbuat jahat. Alhamdulillah. Bu, mungkin sebaiknya mereka dikembalikan aktif bekerja lagi. Soalnya komplek itu udah rawan. Oh ya, baik. Sekarang juga siapkan ya. Sanif. Iya, siap. Ya, siap Bu, keren mah bos. Siapkan lagi seragam untuk mereka bertiga. Buat mereka? M. Baik Bu. Bu, tapi jangan berikan seragam dulu, Bu. Kita belum sarapan ini. Belum sarapan? Aduh. Iya, Bu. Iya, Bu. Tolong belikan sarapan untuk mereka bertiga. Narji kemana, Dik? Ini kan udah lewat dari jam aman. Jangan dia ketangkep lagi. Anggap sih masih syukur. Gue ngerinya mati sesak dalam kardus. Kasihan kardusnya dong. Iya. Kasihan Narjinya lah. Ya kalau jadi bangkit dalam kardus kan kasihan kardusnya. Gimana nih? Gak bakal ada yang jagain kita lagi deh. Jadi gue jadi takut deh, Ti. Pas banget Narjinya ada. Pasti ngomongin kita. Oh, bisa jadi. Lihat deh, itu bukannya Bang Andika sama Bang Gading ya? Iya benar. Samperin yuk. Pokoknya gue nggak mau tahu ya nih. Lo nggak boleh gagal. Oke? Beres. Ngomongin apa lagi ya mereka? Sanip. Mbak. Kamu lagi ngobrolin apa sih sama Aldo? Kayaknya serius banget. Enggak. Saya nggak ngobrolin apa-apa. Mbak Lia tuh makin hari makin cakep aja ya, apalagi kalau pakai jilbab kayak gitu. Subhanallah, enggak? Beneran deh. Kamu tuh ditanya malah nanya balik. Udah jawab aja, ngaku aja sama saya. Kamu sama Aldo lagi mikirin gimana caranya untuk nyingkirin Gading, Narji, sama Andika kan? Enggak, sumpah Mbak. Saya mau orangnya kayak gitu, sumpah. Kalau saya bohong, saya berani ketimpa musibah. Saya nggak percaya sama sumpah kamu. Soalnya setahu saya, kamu itu kan orangnya kompor. Suka bikin fitnah. Atap.
Kompor, gue lupa kompor. Kompor, bos. Lu mau kemana sih? Kompor. Saya mau ke rusun. Ya tunggu dulu. Lu malah berantakin baju gue. Udah oke belum? Rapi nggak? Bagus kok. Saya pamit udah. Bos. Apa sih lu? Gue mau ketemu Amalia nih. Gue mau ajak dia ngedate. Ini anak makin hari makin cantik. Pokoknya bos sempurna ya. Ya, misi saya pamit ya bos. Sip lah. Ya Allah, anak saya. Ya Allah, Sanip, tolong. Tolong, rumahnya kebakaran. Anak saya tolong. Sanip. Ya Allah, Sanip. Saya mau matiin kompor. Ya Allah, Sanip, tolong Pak, tolong anak saya Pak, tolong. Masya Allah. Hebat Semprul, ini namanya Semprul, jagoan kita. Ayo, Kalian hati-hati. Saya sebagai pimpinan dari perusahaan di mana Narji, Gading, Andika bekerja. Saya sangat bangga dengan mereka. Mereka sungguh sangat-sangat pemberani. Untuk itu, saya akan memberikan penghargaan untuk mereka bertiga. Ya Bu, mereka memang pemberani. Kami menyesal sudah mengusir mereka. Ya. Bos, rumah susun saya nggak dapet asuransi apa? Ya bos, maksudnya tolongin kenapa? Ngomongin apa sih bos? Ogah. Bisik lu, diem. Selamat ya Dika, kamu hebat banget. Hasil ya. Selamat ya. Selamat. Selamat ya. Iya. Bang Dika, Bang Gading, Bang Narji, selamat ya. Kalian itu memang pahlawan pemberani. Amin. Saya bangga Ji sama kamu. Semoga ini jadi amal ibadah yang dibalas dengan pahala berlipat ganda. Amin. Dan mulai sekarang ada tugas baru menunggu untuk kalian. Saya dengar ada desas-desus isu teroris di tempat kalian bekerja. Sekarang tugas kalian itu adalah membongkarnya. Dan kalian harus mewaspadai 2 orang yang sering berkeliaran di rumah Trio Gemes. Siap, Dan, siap. Siap. Ini sebenarnya kita security apa FBI sih? Alhamdulillah ya. Janji Allah itu memang tidak pernah diingkari. Allah berjanji di dalam Al-Quran, surat Al-Insyirah ayat 5, bahwa sesungguhnya setelah kesulitan itu kemudahan. Aneh demen tuh Pak Ustadz. Ini mereka anak muda yang bersemangat. Wah, luar biasa gitu anak muda. Hubungan anak saya Sinarji sekarang naik pangkat. Dia bukan penjahat, justru dia pahlawan. Bukan penjahat, sekarang pahlawan. Itu Pak Togar. Bapak lu sih. Woi, itu fasilitas umum kok dipakai acara pribadi. Woi, wah, ada itu orang. Biarin, yang penting sekarang aku lagi senang. Anak saya jadi pahlawan, bukan penjahat, Tarkur. Bapak lu lucu kalau begitu ya. Selamat ya buat kalian. Anak saya Sinarji, dia naik pangkat. Dia itu sekarang naik pangkat dan dia bukan penjahat. Dia pahlawan. Pengumuman, anak saya Sinarji bukan penjahat. Dia naik pangkat sekarang, dia pahlawan. Pengumuman. Anak saya Sinarji sekarang naik pangkat. Nah, dia itu bukan penjahat. Sekarang diangkat dia jadi pahlawan. Pengumuman ya, anak saya Sinarji jadi pahlawan. Wah, itu orang ngapain tuh? Jangan-jangan asusila lagi. Mencurigakan sekali ini. Jangan-jangan dia sedang merakit bom. Ini langsung saja dipentung ini.
Ayo, teroris ya? Enak aja teroris. Orang saya lagi ngikat tali sepatu. Stop. Ini apa? Apa nih? Coba barang nih, coba lihat aja deh. Oh, via aja sini. Tunggu bentar. Kau lihat itu ada modus. Kardus. Biasanya di balik kardus ada modus. Paket kali. Ya, ujung-ujungnya bisa meletus. Lu tinggalin di sini. Juga ya. Ini pasti sesuatu yang mencurigakan. Jangan-jangan ini BOM. Beleduk. Hei, kau jaga keamanan. Jangan sampai dia berbunyi. Apa itu tadi? Anak bom. Ini ibunya. Tadi baru anaknya. Hati-hati. Periksa buruan. Jangan lu kocok. Ada suaranya. Jangan-jangan itu detak waktu. Tik. Hati-hati. Lapor polisi aja nggak? Tak perlulah, biar kita jadi pahlawan. Minggir. Suaranya semakin nyaring. Suaranya makin terdengar. Kalau terjadi apa-apa, ampuni anakmu, Bapak. Udah lu intip aja dikit. Apaan tuh? Wah, kau lihat ini. Hei. Ya. Ayam doang. Lah ayam ditinggalin di mari. Yo, kesian amat. Oke. Permisi. Oh, kayaknya gue curiga sama dua orang itu. Penciuman lo gimana? Sedang flu aku. Samperin aja dah. Yuk, ikutin. Selamat siang, Komandan. Ya. Lapor. Target sudah teridentifikasi. Dan kedua target memang mencurigakan, Komandan. Ya bagus. Berarti kalian sekarang harus cepat bergerak. Tenang, selama ini juga kita selalu bergerak kok. Saya bangga sama kalian. Tapi ingat, kalian jangan berbangga diri dulu. Karena kalian belum menangkap mereka. Siap, Dan. Kita lagi mengatur siasat untuk menangkap mereka. Ya, bagus. Berarti kalian sigap dalam bekerja. Ya sudah, sekarang kalian pergi. Siap. Dia memang galak, tegas. Tapi elok nian wajahnya. Aku jadi bingung pilih Robiana atau Rodiana. Robi atau Rod? Kamu mau ngapain lagi? Ayo pergi. Aman nggak? Aman. Jangan bergerak. Kita sama-sama cinta, aku cinta kamu cinta kita. Apa saya temuin atas yang kami, Pak? Nah, ini dia. Tolong, Dan. Lepasin. Oke. Ayo maju. Lo harus musnahin semua barang bukti, termasuk bukti rekaman suara gua ngigo di ruangannya Bu Nelly. Awas kena. Aduh. Astagfirullah. Maksud lu apa lu minta-minta gituan di sana? Emang dalam nggak ada? Lagian pakai tarik-tarikan, lu pikir film India? Depan mata gua lagi. Ayo Narzi, makanlah cepat ya. Bapak sengaja beli ini sardens. Kesukaanmu, aku ingat kau. Kan kau itu senangnya seperti anak kucing, makanannya sardens. Assalamualaikum. Biar ku belimu. Begitu. Kau tetap ganteng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini
orang udah gila kali. Masa guling dikasih makan nasi? Guling kasih makannya kapuk. Aneh-aneh aja. Om Togar, Om harus sabar dan tabah. Ini mau kasih makan Betul. nasi. Kata Aziza tuh betul, Bang Togar. Di dunia ini, apapun, ya baik harta, anak, itu semua ujian, Bang Togar. Di dalam Al-Quran, Allah berkata, sesungguhnya harta kamu, anak kamu, itu hanya ujian buat kamu. Di sisi Allah, disediakan pahala yang sangat besar. Jadi, apapun yang kita kehilangan di dunia ini, itu hanya cobaan, ujian. Ya, jangan sampai kita berlaku, misalnya, mohon maaf, berlaku seperti orang gila seperti ini, mohon maaf ya. Ingat aja, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tuh. Ngerti mati. Ya Allah. Bukan gitu maksudnya, Om. Bukan berarti kalimat itu selalu ada orang yang mati. Tapi maksudnya kita itu harus ikhlas dengan takdir dan ketentuan Allah. Karena semua orang itu bakal berpulang dengan kehendak Allah. Betul kata Aziza. Nah, begini aja Bang Togar, kita ke musola aja. Bang Togar bertugas sebagai marbot biar bisa melupakan Narji. Ayo. Ayo. Bawa klinik aja dah. Baik, Aziza tunggu di sini ya. Tunggu di sini. Biar kita bawa ke klinik. Iya, Pak Ustadz. Ya Allah. Ayo. Halo Li, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zah, Bang Narji, Mas Gading sama Andika udah masuk kantor lagi. Beneran Li? Bener. Alhamdulillah. Ya udah Li, tolong bilangin Bang Narji, Om Togarnya lagi sakit. Barusan dia dibawa ke klinik dan Om Togar nyebut nama Bang Narji terus. Ya Allah. Tapi gimana ya? Kan mereka nggak boleh ke sana. Mereka kan udah diusir. Iya sih, Li. Tapi nggak apa-apa deh, kamu bilang aja ke Bang Narji. Bilangin ke Bang Narji kalau Om Togar sayang banget sama dia. Ya udah, nanti aku sampein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih kau berikan aku. Bos bisa gawat bos, kalau 3 semprol itu balik lagi ke sini gawat. Ini bukan gawat lagi tapi bahaya. Kalau mereka datang ke sini, mereka bisa bongkar kalau ini semua rekayasa kita. Tahu nggak lu? Mereka ngomongin apa ya? Jangan-jangan kejadiannya Bang Narji dan yang lainnya itu ada kaitannya lagi sama mereka. Nggak boleh sampai kejadian. Bos, Lia, jangan-jangan dia ngintip bos. Kemana dia sekarang? Kalau dia mau nemuin 3 semprol, ayo kita balas nguping. Ayo, perang nguping kita. Soal kalian yang bisa saja dituduh ingin mencelakai saya. Tapi kok saya malah curiga. Jangan-jangan malah ada orang dalam yang ingin menyingkirkan kalian bertiga. Nah, sama Bu. Saya juga mencurigai hal itu. Bu, curiganya ya, ini kayaknya kerjaan Sanip sama Aldo nih. Tapi kan harus ada buktinya dulu. Nah itu makanya kita harus cari buktinya sampai dapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Narji, katanya Aziza, Om Togar sekarang lagi sakit. Astagfirullahaladzim, bapakku sakit. Pantes saja aku punya firasat makanku tak enak. Apaan lu? Apa lo sakitnya makannya begitu kinclongnya? Nggak ngaruh lo. Ya sudah, kalau begitu kita pulang sekarang. Tapi gimana caranya? Kalian kan udah diusir. Mendingan kita nyamar aja, iya kan? Biar bisa masuk kan? Betul. Anak rusun harus gue kasih tahu nih. Pokoknya siapa aja kalau ada 3 orang asing, tangkep, gebukin. Ada Lia. Pasti nyari aku ya? Ini Dik, bapaknya Bang Narji sakit. Oh gitu? Nah rencananya kita mau masuk rusun tapi dengan cara nyamar biar kita nggak dikenalin begitu. Oh ya udah kalau gitu, yuk. Udah laku berapa Pak sana Pak? Aman nih saya juga. Pak, mau kemana? Ini mau jualan majalah di rumah susun. Mana sih?
Mana coba sini? Malu pasti Narji ya lo. Narji apaan? Dari pendek-pendek lo aja kelihatan. Ini asli. Asli Embel. Ya bang, ampun. Iya. Maaf ya. Woi lo, mana lo? Ada apa ya, Bang? Bang, salah saya apa, Bang? Sini muka lo. Lepas topeng, ini. Bukan, Bang. Ini asli, Bang. Asli. Asli. Oh, ini bukan. Ngapain lo bolong ke sini? Iya, Bang. Udah cabut, lepasin. Bukan Narji kan? Bukan. Udah disuruh. Iya, Pokoknya kita itu harus ketemu sama Bang Dika, Bang Narji, sama Bang Gading. Makanya kita pakai kayak gini warna gini juga kali. Udah sih, biarin aja itu tuh cicok, tau nggak? Coba. Ada nggak ya? Nggak tahu. Kita lagi dimata-matain. Ya biarin aja. Jadi makanya biar nggak ketahuan kok nggak pakai ini. Apaan nih? Apa? Ini lagi nyamar kan? Nyamar. Belum tahu. Apa orang nih kayaknya? Ada apa nih? Ini ada apa nih? Kenapa ini ribut-ribut? Tutup saja ribut ini. Bubar. Apa sih? Maunya apa sih? Ini rambut macam-macam rasa begini. Ini ada perlu apa nih? Ada yang bisa Bang tukar bantu begitu? Gini loh Pak, kita tuh lagi nyari Bang Dika, Bang Gading, sama Bang Narji gitu. Kalian nggak tahu kalau mereka itu sudah diusir sama warga. Diusir? Iya. Yaudah deh Pak, kalau gitu maaf ya, kita pamit dulu. Kita yang minta maaf sebetulnya. Ya. Nanti ya. Ini apa nih? Permisi, Pak. Iya. Ini ada kiriman buat Bang Togar. Aku? Apaan tuh? Oh, ada yang ngirim. Itu betul. Aku yang pesan itu. Bawa masuk. Ya. Aku yang pesan. Ada lemari es loh. Ada rezeki sedikit lah. Diangkat. Ini anakku pintar sekali. Kejutan. Coba bosan. Narji. Ternyata. Kamu sih, bapakku mana? Itu. Bapak, aku kangen kali Bapak. Aku pikir kau tak balik lagi, tapi kau pintar. Kau mempaketkan sendiri? Iya. Sangat pintar kau ini. Bapak masih lucu ya? Kamu juga masih lucu. Doraemon kau ini. Kalau aku jadi anak pintar. Ji. Bau saya, Ji. Terharu bau tadi. Ya, harus terharu kau tadi mentertawakan. Ada apa? Ada apa? Tadi kayaknya ada suara Narji deh, Bang. Kurang entah aja Narji. Suara aku tahu. Oh, kirain. Maaf ya, Bang ya. Kurang aja. Kenapa anakku seperti ikan tawes begitu? Pepetek gitu. Asin sepat.